Puji nama Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Seluruh keluarga GPDI El Shaddai yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama kembali merenungkan firman Allah, yaitu di dalam Alkitab bagian terakhir, Wahyu 19 sampai 22. Saya akan membaca Wahyu pasal 22 ayat yang ke-12 dan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Aku adalah Alfa dan Omega. Saya beri tema firman Tuhan, Alfa dan Omega adalah yang pertama dan yang terkemudian. Tidak terasa kita saat ini sudah berada di penghujung tahun 2021. Setiap tahun kita pasti mempunyai rencana di akhir tahun ini. Ada yang berencana mungkin berekreasi dengan keluarga, keluar kota. Ada juga yang ingin tinggal diam di rumah karena kondisi keadaan dunia pada saat ini yang tidak memungkinkan. Bagaimanapun juga apa rencana kita, setiap tahun kita diingatkan pasti ada awal dan setiap tahun pasti ada akhir. Setiap tahun kita memiliki, setiap manusia kita memiliki tanggal lahir. Kalau kita lahir, kita memiliki tanggal lahir. Dan kemudian dia akan memiliki tanggal kematian. Jadi ada hidup, ada juga kematian. Dalam Alkitab hanya ada satu pribadi yang tidak terbatas, yaitu Allah. Dalam Natal kita memperingati lahirnya Yesus ke dalam dunia ini. Berarti bahwa Allah tidak terbatas dan tidak dapat dibatasi ruang dan waktu. Allah kita itu tidak bisa dibatasi dengan ruang ataupun dengan waktu. Kita tahu hanya ada satu pribadi, yaitu Allah yang tidak terbatas. Allah tidak dapat dibatasi dengan ruang dan waktu. Dia masuk ke dalam tubuh manusia yang terbatas secara tidak dapat dibatasi oleh ruang dan secara ruang dan waktu. Kita dapat patut bersyukur bahwa karena Allah mau turun ke dalam dunia ini, menjelma menjadi manusia, sehingga setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 yang sering kita bacakan di momen Natal. Karena demikian Allah mengasihi dunia sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam momen Natal
memang kita diingatkan tentang kelahiran Yesus ke dalam dunia. Namun kita harus ingat bahwa Yesus saat ini sudah naik ke surga, sudah berada di dalam surga. Dan dia berkata, dia berjanji, dia akan datang kembali ke dalam dunia ini untuk menjemput kita semuanya, orang-orang percaya. Yaitu kedatangan Yesus kali yang kedua. Kita tidak perlu menghitung tentu saja terkait dengan kedatangan Yesus kedua kalinya. Kita tidak perlu menghitung kapan itu. Kita tahu itu semua adalah rencana Tuhan yang tidak terbatas. Karena kita menyadari bahwa firman Tuhan berkata bahwa satu hari untuk Tuhan itu adalah 1000 tahun untuk manusia. Jadi kita tidak tahu kapan Yesus itu akan kembali. Satu hal yang perlu kita ingat, kita harus mempersiapkan diri kita untuk menantikan kedatangan Yesus. Dan oleh karena itu, yang terpenting adalah kita sadar bahwa Tuhan itu dapat datang ke dalam dunia ini sewaktu-waktu, entah kapan kita tidak tahu, tapi sewaktu-waktu dia akan datang kembali ke dalam dunia ini, dan kita harus selalu siap sedia menyambut kedatangannya kali yang kedua. Kita tidak tahu. Ingat bahwa Tuhan adalah Alfa dan Omega. Artinya Alfa adalah abjad pertama dan Omega adalah abjad yang terakhir. Seperti A sampai Z. A itu abjad yang pertama dan Z itu adalah yang terakhir. Alfa dan Omega. Kita menyadari oleh karena itu kita harus selalu sedia menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dan ingat bahwa Tuhan adalah Alfa dan Omega. Dan kita percaya Dia yang awal dan yang akhir. Dia yang begitu mengasihi kita. Dan kita tahu waktu manusia itu ditentukan, tetapi waktunya Tuhan, Ia sendiri yang tidak terbatas itu oleh waktu. Tuhan adalah yang pertama dan yang terakhir. Allah kita itu Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir. Namun di sini kita tahu bahwa kita tidak terbatas oleh apapun. Ia sanggup menyembuhkan, Dia sanggup memberkati, dan bahwa Tuhan itu yang tidak terbatas oleh apapun, sanggup menyembuhkan, sanggup memberkati setiap orang-orang percaya, dan juga sanggup menghukum orang-orang yang tidak taat kepada firman Tuhan. Di dalam ayat 13 tadi dikatakan, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang akhir, yang awal dan yang akhir. Dia berkata bahwa aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang akhir, berarti tidak terbatas. Kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang sanggup menghukum kita jika kita menyimpang dari firman Tuhan, jika kita menyimpang dari jalannya. Dan Tuhan kita itu sanggup mengerjakan segala sesuatu
dengan luar biasa. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun yang akan datang. Masih merupakan satu tanda tanya yang besar. Tetapi Tuhan adalah Alfa dan Omega yang selalu akan memelihara, yang selalu akan menjaga kita kalau kita selalu hidup menurut firman Tuhan. Kalau kita selalu taat kepada Tuhan, maka Tuhan janji Dia akan menjamin kehidupan kita karena Dia adalah Alfa dan Omega. Allah yang tidak berkesudahan, baik kasih-Nya, kemurahannya, berkat-Nya, kuasanya itu tetap sama ada dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang luar biasa. Kita peringati Natal, itu bukan merupakan satu kebiasaan karena Desember kita merayakan Natal, tidak. Tapi satu hal kita perlu, supaya di Natal itu benar-benar pribadi Allah itu boleh tinggal di dalam palungan hati kita. Sampai kita memasuki tahun yang baru, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi bersama-sama dengan Yesus, kita sanggup menjalani hidup ini dengan penuh kemenangan. Karena Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang terakhir. Sekian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur kami memiliki Allah yang tidak berkesudahan, Allah yang awal dan yang akhir, Allah yang sudah begitu mengasihi kami, orang-orang berdosa yang ada di dalam dunia ini. Engkau lahir di dalam dunia untuk menebus segala dosa-dosa kami. Tuhan, kami bersyukur kalau saat ini kami sudah hidup di penghujung tahun 2021, kami boleh merasakan pemeliharaan, kemurahan-Mu yang begitu besar atas kehidupan kami. Kami tidak tahu sebentar kami akan meninggalkan tahun ini dan kami akan memasuki tahun 2022. Tapi kami mohon Engkau Alfa dan Omega, Allah yang tidak berkesudahan itu, terus menyertai hidup kami sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih, berkati Ibu Gembala kami, berkati seluruh jemaat GPDI El Shaddai, berkati call center, berkati semua pelayan-pelayan-Mu, semua pengorbanan mereka. Engkau ganti dengan lipat kali ganda. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, tolonglah jemaat GPDI El Shaddai menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan jemaat GPDI El Shaddai akan Yesus Kristus Tuhan. Berkatilah jemaat GPDI El Shaddai berusaha sungguh-sungguh agar pilihan dan panggilan jemaat GPDI El Shaddai makin teguh. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.